Lo sadar nggak bahwa sekarang standar hidup kita udah nggak lagi ditentuin sama logika, tapi sama algoritma. Sumpah, lo buka TikTok bentar aja, terus lo scroll, yang muncul tuh orang pamer love language, pamer cowok ganteng yang ngetik rapi. Ini apa? Sumpah ini apa? Ngetik rapi aja dipermasalahin. Sampai cowok ideal yang katanya harus punya gaji 2 digit. Gila, ini bukan cuma absurd, ini juga destruktif. TikTok udah berubah dari aplikasi hiburan jadi semacam kitab suci. Kitab suci standar buat orang-orang goblok. Lo belum cukup mapan? Gagal. Belum nikah umur 25? Gagal. Nggak bisa kasih bucket bunga gede? Fix gagal. Tapi tunggu dulu, siapa sih yang bikin semua standar itu? Dan kenapa mereka gampang percaya? Gampang banget gitu buat digoblok-goblokin. Jadi yuk kita bahas di segmen Setiap Menit Fakta. Jadi kita mulai dari tren yang paling sering muncul di FYP, yaitu love language. Konsep yang aslinya dibuat untuk ngebantu pasangan saling memahami, ini malah dibajak jadi semacam tolak ukur cinta. Kalau cowok lo nggak kasih hadiah atau nggak ngajak ke tempat fancy, artinya dia nggak cinta. Padahal kan nggak setiap orang punya duit, anjir. Dan setiap orang juga beda. Ada yang mencintai lewat tindakan kecil, ada yang mencintai lewat physical touch, ada yang mencintai, banyak lah. Tapi TikTok bikin semuanya tuh jadi seragam, harus satu doang. Love language berubah dari alat komunikasi jadi alat penghakiman. Sedangkan Gary Chapman aja, penulis buku The 5 Love Language, gak pernah nyuruh kita pakai konsep ini buat menuntut. Tapi sekarang lo bisa dicap toxic cuma karena love language lo beda. Sekarang kita bahas typing ganteng. Ya, lo gak salah dengar, di TikTok cowok bisa dianggap ganteng cuman karena cara dia ngetik. Ini dipikir secara logika aja gak masuk. Kenapa bisa ada typing ganteng? Kenapa coba? Cuman perkara typing ganteng doang itu bisa dipermasalahin. Cowok yang pakai tanda baca, kalau tanda baca boleh lah, karena itu juga penting biar nggak salah paham. Tapi yang nggak typo, ngetiknya rapi, atau yang nggak emojian, itu red flag katanya. Nah ini contoh paling receh dari betapa absurdnya standar yang kita anut sekarang. Kritikus media bilang ini bentuk baru perfeksionisme digital. Kita mulai menilai orang bukan dari hati dan tindakan, tapi dari gaya chat. Lanjut ke standar yang lebih gila, gaji 2 digit. Lo pasti pernah lihat video TikTok yang bilang cowok baru layak jadi pasangan kalau gajinya belasan juta ke atas. Problemnya di Indonesia mayoritas Gen Z penghasilannya di bawah 3 juta. Jadi siapa yang bisa masuk standar ini? Menurut data BPS dan survei job portal, gaji anak muda di usia 20-25 tahun mayoritas cuma 2-4 juta. Dan itu udah kerja loh, udah banting tulang, bukan magang, udah jadi pekerja tetap. Jadi kalau lo masih kuliah, jangan heran kalau banyak orang mulai minder dan merasa nggak layak cuman karena standar fiktif dari konten TikTok. Standar yang tidak realistis ini bikin banyak orang ngerasa kayak gue gagal, gue kurang, hidup gue nggak seberharga mereka. Padahal hidup yang lo tonton itu cuman potongan terbaik dari hidup seseorang. Bahkan banyak dari mereka cuman settingan, kamera bagus, lighting cakep, outfit pinjem, tempat ngedate disponsorin. Tapi kita menyerapnya mentah-mentah. Psikolog nyebut ini efek dari highlight reel. Ketika kita banding-bandingin kehidupan asli kita yang penuh drama dengan hidup orang lain yang dipoles, ya ujung-ujungnya cemas, minder, dan insecure terus menerus. Masalahnya makin parah karena mayoritas pengguna TikTok di Indonesia adalah remaja dan anak muda usia 16-24 tahun. Fase paling labil dalam hidup. Di umur segitu, identitas masih dicari, kepercayaan diri masih fluktuatif, dan standar sosial bisa sangat mempengaruhi. Saat standar hidup kita dibentuk oleh konten viral, bukan logika, maka lahirlah generasi yang gampang FOMO dan gampang patah hati karena realitas nggak sesuai ekspektasi. Literasi digital rendah plus emosi belum stabil itu sama aja dengan kombinasi yang berbahaya banget. Kita jarang diajarin buat mikir kritis tentang konten. Kita lihat, percaya, lalu merasa tertinggal. Nggak ada filter, nggak ada logika. Sementara itu, para konten kreator, mereka tinggal ngitung duit dari views, like, dan kerusakan mental lo. Pendidikan formal jarang banget nyentuh aspek literasi digital dan emosional. Jadi jangan heran kalau banyak orang sekarang ngikutin tren kayak zombie. Jalan karena semua jalan. Sekarang mari kita bahas hal paling berbahaya dari semua ini, yaitu normalisasi standar hidup orang lain sebagai tolak ukur kebahagiaan pribadi. TikTok ngajarin kita bahwa hidup ideal adalah hidup yang estetik, mewah, dan sesuai tren. Kamar harus eartone, pasangan harus romantis 24/7, weekend harus brunch di tempat yang instagramable. Kalau enggak, hidup lo dianggap biasa aja dan itu seolah-olah salah.
Tapi pertanyaannya, siapa bilang hidup biasa itu salah? Realita yang pahit tapi harus kita terima adalah hidup mayoritas orang memang biasa-biasa aja. Dan itu bukan hal buruk. Lo kerja, makan, istirahat, ngobrol sama teman, itu semua kehidupan yang nyata dan valid. Tapi TikTok bikin lo ngerasa itu semua nggak cukup. Semua harus punya drama, semua harus ada efek transisi, semua harus viral worthy. Padahal menurut filsuf eksistensial Albert Camus, keindahan hidup justru terletak pada kebiasaannya. Hidup yang sederhana bukan berarti gagal, tapi karena kita udah keburu dikibulin sama visual, kita lupa caranya bersyukur dan nikmati apa yang nyata. Belum lagi soal pernikahan, TikTok sekarang juga punya tren marriage is scary. Banyak video viral yang bilang nikah itu beban, toksik, neraka dunia. Apakah semua itu bohong? Enggak juga. Tapi yang bahaya adalah saat pengalaman personal dijadikan standar umum. Padahal enggak semua orang itu bisa lewatin hal yang mereka lewatin. Enggak semua orang punya nasib yang sama. Bisa aja itu hanya karena ya emang hubungannya aja yang toksik. Sayangnya banyak anak muda jadi takut nikah bukan karena siap atau tidak, tapi karena trauma di digital dari cerita orang lain. Padahal konteks kehidupan tiap orang itu beda-beda. Dan kebahagiaan bukan datang dari menghindari semua risiko, tapi dari kesiapan menghadapi realitasnya. Masuk ke body image. Di TikTok, algoritma nyodorin cewek-cewek dengan tubuh ideal yang kurus, glowing, dan laki-laki dengan badan gym dan rahang tegas. Tanpa sadar kita mulai bandingin diri kita. Kita mulai benci cermin. Kita mulai mikir, kenapa gue gak kayak mereka? Padahal bentuk tubuh bukan satu-satunya sumber nilai manusia. Tapi media sosial membentuk persepsi bahwa lo baru layak dipuji kalau lo sempurna. Hasilnya muncul gangguan makan, depresi, dan krisis identitas. Efek psikologisnya nggak main-main. Menurut studi dari Royal Society for Public Health, pengguna media sosial terutama TikTok berkorelasi dengan peningkatan kecemasan dan depresi di kalangan anak muda. Hal ini karena lo terus dibandingin dengan standar palsu yang nggak bisa lo capai. Standar ini menciptakan tekanan sosial yang masif. Harus ganteng, harus kaya, harus romantis, harus estetik. Pokoknya semuanya tuh harus sempurna. Padahal hidup manusia nggak didesain untuk sempurna. Kita tuh manusia, bukan algoritma. Kita semua punya kekurangan masing-masing. Kita nggak harus sempurna buat jadi manusia. Jadi kenapa kita bisa begitu gampang terseret? Jawabannya itu cuman satu doang, yaitu FOMO, Fear of Missing Out. Ketakutan untuk tertinggal, untuk gak relevan, bikin kita ikut-ikutan tren yang bahkan kita nggak ngerti. Lo lihat semua orang pakai serum A, lo ikut beli. Lo lihat semua orang punya cowok sultan, lo mulai minder sama pacar sendiri. Lo lihat orang bilang cowok yang romantis harus begini, harus begitu. Lo mulai ragu sama hubungan lo. Padahal apakah itu benar-benar penting buat lo? Ya enggak juga. FOMO bikin kita kehilangan kontrol atas hidup kita sendiri. Kita bukan lagi subjek yang memilih, tapi objek yang dipilih oleh tren. Dan efek dari FOMO ini nggak cuma soal mental, tapi juga soal keuangan. Banyak orang akhirnya memaksakan diri hidup di luar kapasitasnya demi terlihat layak TikTok. Bayar ngopi 80.000 cuma buat difoto. Beli outfit yang mahal biar dibilang punya style. Ikut investasi yang gak ngerti cara kerjanya cuma karena semua orang di TikTok bilang itu bikin kaya. Nah disinilah jebakan mulai berbahaya. Lo bukan lagi hidup demi diri lo, tapi demi eksistensi digital. TikTok bukan lagi tempat hiburan, tapi jadi panggung pertunjukan. Dan lo, tanpa sadar, jadi aktornya yang selalu capek pura-pura bahagia. Terus gimana dong cara kita bisa lepas dari jebakan standar TikTok? Bukan dengan uninstall aplikasinya, itu solusi instan yang gak nyentuh akar masalahnya. Tapi dengan bangun kesadaran kritis. Sadari bahwa konten adalah konten, bukan kenyataan. Bahwa tren adalah tren, bukan keharusan. Dan bahwa kebahagiaan lo gak bisa diukur dari view atau followers. Lo bisa mulai dari latihan buat bilang ke diri lo sendiri, gua cukup dengan semua yang gua punya sekarang. Cukup dengan apa yang lo punya. Cukup dengan siapa diri lo. Cukup dengan progres lo yang nyata walaupun lambat. Karena realita lo gak harus sempurna buat dianggap valid. Lo harus mulai selektif dalam konsumsi konten. Tanyain ke diri lo tiap kali nonton sesuatu, apakah ini membantu gue berkembang atau malah bikin gue merasa gagal. Kalau jawabannya bikin lo merasa gagal tanpa alasan yang rasional, skip. Lo gak punya kewajiban untuk mengikuti semua tren yang lewat di layar lo. Lo juga bisa bangun circle yang sehat. Teman-teman yang gak nilai diri lo dengan gaya, dengan brand atau status sosial, tapi yang mau dengerin lo sebagai manusia, bukan sebagai feed Instagram yang jalan. Dan yang paling penting, kenali diri sendiri. Karena kalau lo gak tahu siapa lo dan apa yang penting buat lo, TikTok akan selalu kasih tahu lo versi palsu tentang siapa seharusnya lo jadi. Dan itu
adalah awal dari kehancuran diri lo sendiri. Standar hidup harusnya dibentuk dari nilai, pengalaman, dan perjalanan lo sendiri, bukan dari kompilasi konten viral. Hidup bukan sesuatu yang harus lo pamerin terus menerus, tapi sesuatu yang lo jalanin dan lo maknai secara pribadi. Jadi kesimpulannya, masalahnya sebenarnya bukan di TikTok, tapi kalau lo nggak punya filter, lo bisa jadi musuh bagi diri lo sendiri. Standar hidup yang palsu itu ibarat racun, kelihatan manis di awal, tapi lama-lama bikin lo benci sama diri lo sendiri. Jadi lo harus mulai jadi waras, bukan dengan membenci dunia digital, tapi dengan mencintai realitas. Dan ya, mungkin itu aja dari gua Zul, bye.